Baik, kita mulai saja. Silakan dibuka halaman proget.com. Tampilannya seperti ini ya. Ini adalah platform gratis, ya, walaupun sebagian juga kalau mau dapat sertifikat harus berbayar. Kita akan coba manfaatkan ini untuk mencoba praktek dari materi yang dipelajari. Kemudian klik daftar gratis untuk cepat bisa manfaatkan akun Google yang kita miliki, yang ada di sini. Kalau sudah, silakan pilih bahasa untuk menyelesaikan pendaftaran. Dan klik lanjut. Sehingga tampilannya seperti ini. Ya. Bisa nggak? Kalau ada yang kesulitan boleh share screen. Ada yang kesulitan? Bisa semua? Sampai sini bisa? Sampai di sini udah berhasil belum? Tampilannya udah seperti ini belum? Belum. Pakai handphone mah repot ya. Kenapa? Pakai handphone mah repot. Oh iya, makanya saya minta pakai laptop atau ini, atau PC. Langsung login atau daftar? Tadi daftar dulu ya. Daftar dulu. Daftar gratis ya? Ya. Nanti kalau sudah daftar baru langsung login. Sudah sampai sini? Oke ya. Kalau ada yang belum, ngomong aja. Oke. Kemudian kita pilih, karena kita akan belajar HTML dan CSS, ini kita pilih yang HTML dan CSS ini. Diklik. Kemudian mulai pelajaran. Ya. Kita akan membuat situs web ya, yang nantinya ujungnya itu adalah tampilan seperti ini. Oke, mungkin kita semua udah sering melihat ya tampilan seperti ini, dan kita akan mencoba untuk membuatnya. Nanti kita untuk kembali pindah ke slide berikutnya bisa klik panah yang di sebelah sini. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebagian besar situs web, ya, alamat apapun yang biasa kita akses, termasuk google.com, itu dibuat dengan bahasa HTML dan CSS. Ya, dengan mempelajari dua bahasa ini, kita akan dapat membuat situs web yang seperti ini. Kang Teteh gampang aja. Coba aja lihat google.com ya. Ini kalau kita lihat kan tampilannya seperti ini. Padahal sebetulnya di balik ini sebetulnya ada bahasa HTML dan CSS. Bagaimana tahunya? Klik kanan di browser, kemudian inspect.
Nah, kita lihat, ini adalah kode HTML semua. Ya, termasuk CSS-nya. Seperti ini. Ini CSS-nya. Nah, ini CSS-nya ini. Jadi semua halaman web itu kalau bisa kita lihat bagaimana kode HTML dan CSS-nya. Termasuk yang sering kita pakai kemarin apa? Gopilika ya. Pemilihan kemarin. Gopilika. Nah ini. Ini kalau kita klik kanan, terus kita inspect, itu isinya juga, nah ini HTML-nya. Ini HTML-nya, ini CSS-nya. Ya, ini dengan seperti ini, kita bisa membuktikan bahwa hampir sebagian besar situs web itu dibuat dengan HTML dan CSS. Next ya. Nah, kita mulai dengan HTML dulu. Penulisan kode HTML, ya, penulisan kode HTML itu dilakukan dengan mengupdate konten melalui yang namanya tag, ya, tag. Ya, jadi di sini ada tag. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita menuliskan sesuatu, hello world, proget, tanpa HTML tampilannya seperti ini, tapi dengan menggunakan kode HTML, ini kita bisa menampilkan dengan bentuk seperti ini. Ya. Nah, H1 kemudian A itu disebut dengan tag HTML. Gabung Kang Imam, bisa ngikutin yang di chat ada nggak itu Kang Imam? Selamat malam, mangga lanjutkan Kang. Di chat ada proget.com terus daftar ini Kang, daftar gratis. Kemudian coba masuk ke HTML CSS. Nah, seperti ini, Kang Teteh ya. Jadi kita bicara HTML itu selalu bicara dengan tag. Kita mau pakai tag apa? Dan tag itu ada tag pembuka, ada tag penutup. Kang Sonson, apa bedanya tag pembuka dengan tag penutup? Kita diskusi aja ya. Gak usah ngebut. Apa bedanya, Kang Sonson? Masih liar. Clear. Bedanya cuma ya slash Kang di Diana kan? Oh. Ya. Jadi kalau kita pakai tag H1, awalnya H1, akhirnya pakai slash H1. Kalau kita pakai tag A, akhirnya pasti slash A gitu aja. Dan yang namanya tag itu selalu diapit dengan ini apa istilahnya? Lebih kecil, lebih besar, selalu kayak gini. Ya. Nah, ini makanya disebut tag pembuka nih ya. H1 itu tag pembuka, tag penutup. H1 juga tapi ada slash-nya, ada garis miring. Nah, sampai sini. Kang Imam, mungkin yang belakangan boleh share screen Kang, biar kami pandu, biar bareng-bareng. Sandra, punten. Kedap. Kang Rahman, kenapa? Nggak apa-apa, yang ketinggalan boleh share screen. Silakan. Itu namanya teh apa namanya untuk memunculkannya di web seperti apa itu? Apakah langsung nggak usah di run atau gimana? Oh ya, nanti kita belum ke sana, Kang Rahman. Kita nanti itu kita ngetiknya pakai notepad ataupun apa, kemudian nanti kita buka di browser, ya. Nah ini kita bicara sintaksnya dulu. Enggak, Kang Imam atau berhasil ngikut ke yang tadi? Sebentar, tapi di chatnya nggak ada historinya nih Kang. Tadi nggak ada ya?
Boleh share screen kan? Ini saya ulangi lagi. Di chat ini chat Zoom nggak ada. Oh, Zoom nggak ada historinya, Kang. Oke, masuk ke sini Kang. Oh, oke. Terus daftar gratis. Atau boleh share screen Kang Imam? Biar sekalian. Sudah share screen. Terus masuk ke ini ya. Bentar. Nah ini biar barengan, yang masih ketinggalan. Ini kita lihat yang Kang Imam. Oh, iya, iya. Sudah share screen ya? Sudah ya? Belum? Belum muncul? Share. Ada di Zoom itu share screen, diklik aja. Ah, ini started. Oke. Kalau pakai Google aja Kang, biar cepat, atau Facebook boleh. Yang tadi daftar gratis. Gratis? Daftar gratis. Nah, di bawah ada, nah itu. Nah, mantap. Oke, bahasa Indonesia aja, selesaikan. Lanjut. Mantap. Nah, terus pilih HTML CSS di bawah kan. Sip. Belajar. Oh ya udah. Ya masuk ke HTML CSS ya? Ya, masih HTML CSS 1. Next aja kan, tadi kita mau bikin ini. Terus tadi juga nanti bisa dibuka lagi, terus next. Terus ya, kita langsung ke praktek. Oke, siap. Sampai sini ya. Nuhun Kang Imam, boleh di stop screen-nya. Stop share. Oke, klik. Mana ya? Bukan. Yang share screen. Oke. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita langsung latihan. Kang Teteh. Nah, latihan ini kita klik. Nah, tadi Kang Rahman, nanti itu yang sebelah kanan, Kang, yang ini tuh sebetulnya anggap browsernya kita, Kang. Ya. Ini browsernya kita. Nah, kita mengetikkan sesuatu di sini. Nah, ini ada instruksinya di sebelah kiri. Ya. Kita akan menulis di editor, ini editornya. Apa yang akan ditulis akan muncul di sini. Jadi kita akan buat supaya tulisan jawaban kita itu sama dengan yang di bawah. Apa bedanya yang atas sama bawah sekarang? Dari sisi ukuran hurufnya ya. Yang atas ini nggak tebal dan hurufnya lebih kecil. Nah, untuk membuat seperti ini HTML-nya adalah yang ada di sini. Ya, menggunakan apa? H1. Jadi nulisnya di antara hello world ini, coba tulis gini. H1/H1. Udah sama belum? Bikin supaya sama. Kalau sudah, kita sudah yakin jawaban kita benar, tinggal klik kirim. Nah, berhasil seperti ini. Coba. Berhasil nggak? Udah naik level 2 nih. Ini kayak game aja. Yang Fajar udah? Belum, Kang. Belum. Ada kesulitan? Masih berkutat dalam itu tadi. Coba, boleh share screen nggak, Kang? Boleh nggak share screen? Jadi ini kita menggunakan tag yang pertama adalah tag heading, ya judul. Ya, mungkin Kang Teteh juga sering belajar kalau di Word itu kan ada heading 1, heading 2 gitu ya. Jadi ini untuk judul. Yang ini H1. Bisa share screen Kang Fajar? Pakai handphone Pak. Oh, handphone ya ini ya? Iya. Oh, iya. Kalau masih di luar, masih di luar. Siap. Untuk Kang Rahman boleh share screen?
Saya pengen tahu sampai mana. Kita nyantai aja lah. Dari pendaftaran tadi, ayah kan tuh ke bawah kan, dari ke bawahan, terus ambilnya yang persiapan HTML CS di lokal, bukan? Oh, bukan. Ada HTML, CSS pelajarannya, bukan yang di lokal. Oh, Kang Rahman berhasil, udah? Ahmad Nur Rahman? Masih di mute, Kang? Oke, Kang Rahman tidak monitor. ini yang latihan HTML CSS 1 ya detail pelajaran ya. Ya. Kang Rahman berhasil? Berhasil. Harus sama itunya boldnya ya. Di Ya, bold itu sama-sama, boldnya, betul. ya. Ya. Teh Anti? Ini masih mau yang daftar, tapi kok loading ya Pak ya? Coba lihat share screen. Daftar. Ini ya. Nanti mah bisa belajar sendiri. Ini saya pandu aja dulu caranya. Begini? Salah. Coba kalau mending pakai yang lanjutkan dengan Google aja Teh. Biar Oh, Google. Bentar. Ini di Terus ya. Kang Rahman harus gantian ini. Oh iya, Teh Anti. nggak apa-apa, ntar. Sekedap. Ini kita pandu dulu Teh Anti biar bisa ikut. Nah, pakai yang mana? itu dulu. Ini di atas. Pakai yang lagi login mana? Ini, akun Google-nya mana yang mau dipakai? Yang bawah Teh. Nah, Ini pakai yang ini. Yang sisanya. ya itu diklik aja. Pinjam dulu yang sisanya. Yang lain kalau mau lanjut boleh ya. Bentar. Silakan. Nah, udah selesaikan pendaftaran. Lanjut. Tunggu dulu. Kok hilang Teh? Berapa? Bentar. Kang Imam udah berhasil? Udah naik level? Udah. Alhamdulillah. Mau nunggu dulu boleh, mau lanjut sendiri boleh. Nanti. Oke. Oh. Coba F5. Di replace F5 mau nggak? Kan atau ya boleh di replace ya. Continue. Oke. Pilih. Nah, di bawah Kang Fajar tadi di sini, jangan terlalu bawah, ya, terus ke bawah. Scroll. Di scroll deh, terus. Nah, kita yang HTML CSS aja. Terus mulai pelajaran yang HTML CSS 1. H1. Sip. Nah, ini itu sebetulnya itu tulisan ya. Oke, next deh. Next aja.
Itu yang ada panah kanan, iya. Oke, next lagi. Next lagi. Next, ya. Oke, next. Sampai ke mulai latihan. Nah, mulai latihan. Oke. Yang lain tadi yang ketinggalan boleh ngikutin ya. Jadi apa perintahnya teh? Kita bikin hello world-nya ini sama yang atas dengan kanan atas dengan bawah. Itu harus tuliskan H1. Teh tulis aja H1 pakai, kalau mau disalin gampang. Kecil H1, tulis aja, diketik. Pakai lebih kecil H1. Di copy mungkin lebih gampang. Ya, betul. Dipaste. Kalau di matematika mah apa namanya? Kurung siku apa tuh, Pak? Enggak, kalau kurung siku itu yang Beda ya, bedanya. Sarang benar-benar kurung siku, betul, betul. Itu penanda tag HTML semuanya pakai gitu, Kang. Silakan nanti di paste aja kok, Ctrl P di sebelum H. Di sebelum huruf H. Di sebelum huruf H, jangan di situ. Nah, hapus dulu. Dihapus. Pindahin kursornya ke sebelum huruf H. Di atasnya. Di atas teh. Pindahin, sok paste lagi. Kalau mau cepat, Ctrl V. Ctrl V, apa ya, V itu vendor. Dipaste aja deh. Paste. Nah, ada ya, hilang. Tulis boleh. Tulis lagi aja. Atau salin lagi boleh. Atasin dulu. Mantap. Oke. Itu lagi setelah D-nya. Nah, ini penutupnya. Nah, penutup itu harus ada tanda garis miring deh sebelum H1-nya. Pindahin kursornya ke HA. Pindahin kursor. Slash. Nah, coba kirim. Berhasil nggak? Yes. Berikutnya deh, oke, mau nggak di stop screen-nya? Ya, gitu ya, Kang Teteh. Kita lanjut. Nah, sekarang materi berikutnya. Jadi H1 itu semua tag heading atau H itu ada 6 level. Makin besar, itu makin kecil hurufnya. Ya, jadi dari H1 sampai dengan H6. Ya, terserah kita mau besarannya yang mana. Nah, itu hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita next lagi. Nah, sekarang yang kedua, kita ada tag elemen yang namanya P. Ini adalah untuk paragraf. Jadi kalau tadi kita belajar HN, N-nya itu 1 sampai 6. Sekarang ada paragraf. Ini untuk menampilkan paragraf di browsernya kita. Ya, tandanya sama karena tag-nya P, ini diawali P, diakhiri dengan /P. Ayo dicoba. Ya. Ini contoh yang tadi. Nah, ini yang bawah ini nanti bisa lewat paragraf. Nah, yang ketiga, perhatikan ini. Ada tag untuk komentar. Komentar ini ya tidak akan ditampilkan di browser, ya. Ini sangat berguna untuk menjelaskan kode program kita. Jadi kalau nanti orang baca, dia tahu ini adalah catatan. Dan ini tidak akan muncul di browser. Maka tulisan yang di sini yang munculnya hanya yang ProGet dan belajar coding. Tapi yang ini adalah komentar, walaupun dia adalah tag HTML, tidak akan dimunculkan.
Ayo kita belajar lagi. Jadi apa perintahnya di sini? Update teks dengan tag H1. Pertanyaan saya. Yang baris 1 ini akan dimunculkan nggak di browser? Ini baris 1. Muncul nggak? Tidak akan, karena dia adalah komentar. Yang muncul adalah selamat datang di ProGet. Nah, selamat datang di ProGet hasilnya kayak gini. Kenapa? Karena belum dikasih tag HTML. Diminta di sini pakai H1. Jadi caranya ini copy dulu, paste di sini. Sorry. Kita pakai H1 ya, berarti ini H1. Diakhiri dengan /H1. Apa yang terjadi kalau ini lupa ngasih slash? Lihat. Ini dianggap ada 2 H1. Ini H1 pertama, ini H1 kedua. Jadi tentang HTML-nya pun jadi ukurannya H1. Itu efeknya. Ya, errornya jadi error logik namanya kalau di pemrograman. Secara sintaks tidak salah, tapi secara hasil jadi logikanya salah. Kemudian tentang HTML diminta H2. Gampang, tinggal H2. Ininya /H2 berubah. Dan yang ketiga, ini walaupun benar, ini diminta oleh tag paragraf. Ya. Oke, P. Seperti ini. Ya. Jadi, kalaupun nggak pakai tag, ketahuannya di mana? Nanti kalau hurufnya itu atau kalimatnya lebih banyak. Ini saya contohkan ya. Nah, kalau nggak pakai tag P, munculnya seperti ini. Kalau pakai P, itu berbeda. Oke. Seperti ini. Kalau yakin jawabannya benar, klik kirim. Belum naik level. Pelajaran berikutnya adalah tautan. Apa itu tautan? Kang Teteh, tautan itu yang kayak gini. Tulisan, ini contohnya ya. Nah, biasanya dia ketika kita pindah kursor, ya, ini pasti berubah menjadi gambar tangan. Atau biasanya ada warna birunya. Ini adalah tautan. Jadi ketika kita klik, dia akan menuju ke ada aksi yang berubah, yang dilakukan. Ya, atau kalau kita tuliskan di sini nama saya, nah ini yang birunya ini adalah tautan. Nah, bagaimana membuat tautan ini? Ya, ini adalah menjadi pelajaran kita berikutnya. Jadi kita klik berikutnya, kita akan coba membuat tautan. Nah, tautan atau tag tautan atau dalam bahasa programan sering disebut hyperlink, itu diawali dengan A. Ya. Nah, A, ProGet, maka ini akan menampilkan tulisan ProGet dan menjadi link. Kemudian, nah, ada yang namanya atribut href. Atribut href ini adalah alamat yang akan kita tuju kalau tautan ini diklik. Oke, next. Perhatikan alamatnya ini harus diapit dengan tanda kutip 2. Ini wajib. Ya. Kemudian antara H dengan hrefnya itu harus ada spasi. Nah, ini tulisan linknya. Kita coba praktek aja ya. Oke. Perhatikan kalau saya tulis tanpa href, ini. Ya. Ini tulisannya kayak gini aja. Nggak bisa diklik. Tapi kalau kita tulis seperti ini, apa mintanya ini proget.com. Nah, ini berubah nih.
Jadi bisa ada tanda ini. Tadi kalau belum diisi, nah kalau belum diisi terus kita tulis kayak gini, ya dia nggak kemana-mana, balik lagi ke halaman yang sama. Kalau kita nggak buat nih, nggak ada harapnya. Kalau tidak ada harapnya, dia nggak bisa diklik. Kalau ada harapnya, kasih spasi, terus alamatnya apa yang akan kita tuju. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita klik, dia lari ke alamat ini. Jadi kalau kita ganti ini dengan facebook.com, ya, ini walaupun tulisannya ke Proget, tapi dia akan masuk ke facebook.com. Kalau kita masukkan ke goesken.id, walaupun tulisannya ke Proget, tetap larinya ke alamat yang ada di sini. Ya, nah kita harus ngikutin karena kita lagi praktek, lagi latihan, katanya alamat yang ditujunya harus proget.com. Ya, nah diminta lagi seperti ini. Jadi gini, Akang Teteh, saya ajarin ya. Tolong supaya kita nggak ada salah, biasakan tulis tag pembukanya A, tag penutupnya /A. Biasakan kayak gini terus. Kemudian tulisan yang akan dimunculkannya apa? Permintaan di sini. Teks untuk ketautan tersebut harus ke Google. Berarti kita harus di sini tuliskan ke Google. Sekali lagi dengan seperti ini, ke Google-nya muncul tapi belum bisa diklik. Karena apa? Kenapa, Kang Jevan? Ke Google-nya nggak bisa diklik. Apa yang kurang? Om Jevan? Kang Rahman bisa jawab? Belum di ini, belum di apa? Yang kurang. Hyperlink itu apa? Nah, harapnya, referensinya iya. kita mau kemana? Iya. Nah, kalau dikosongkan seperti ini, dia bisa diklik tapi ke halaman ini juga gitu. Ya. Ke halaman ini juga nih, lihat. Berarti setelah harusnya setelah ke ya, setelah ke apanya? Harapnya, bukan. Oh enggak, harap itu harus di sini. Oh, di pembuka. Di pembuka ya, di pembuka. Ini namanya harap, ini adalah atribut dari tag A. Ya. Nah, yang salah ini di sini sekarang ini udah bisa link, tapi kalau diklik ya masih masuk ke halaman seperti yang kita akses sekarang. Karena kita sekarang mengaksesnya ini kalau dia dikosongkan, maka dia akan lari ke, lihat di sebelah kiri bawah di pojok, masih ke halaman yang sama. Ini harusnya apa permintaannya? Ke google.com. Ini kalau sekarang diklik, dia masuk ke sini. Nah, kalau ini misalkan salah, malah ke .id gitu ya, apa yang terjadi? Pas kita klik kirim di sini. Ini error. Oleh Progetnya di enggak deh. Ini ngaco ini. Harusnya error ini. Karena ininya nggak sesuai. Ya. Oke. Udah berapa tag? Udah belajar berapa? Teh Hanti? Kang Willy? Udah dapat berapa tag nih? Ya, kita diskusi aja. Kang Son? Kang Rahman deh. Udah berapa ya tag, Kang Rahman? Tiga kayaknya, baru 3. Ini yang harap baru mau coba. Harap itu bukan tag. Oh, bukan tag ya. Harap itu adalah atribut dari tag A. Jadi yang udah itu kita H ya. Iya, H1 iya. sampai H6. Kedua apa tadi?
P untuk paragraf, ketiga A untuk tautan. Ya. Tautan, ya. Nah, nanti kalau mau ngulang, Akang Teteh, ini tinggal diklik aja yang di atas ini nih. Kita mau ngulang lagi pelajaran yang mana? Bisa diklik lagi nih kembali ke yang HTML. Jadi bisa ngulang lagi ya Kang Teteh kalau ada yang terlupa. Nah, cuma di sini ada tanda checklist berarti kita sudah pernah mempelajari. Cuma kalau mau diakses lagi ini bisa. Ya, kita masuk ke yang keempat sekarang, menampilkan gambar. Nah, ini kan kalau kita masuk di Google ya. Ini kan gambar. Ini kalau diklik kan open image, new tab, ini kan gambar. Ya. Nah, sekarang bagaimana menampilkan gambar di halaman web? Ini kita pelajari di sini. Jadi, nah ini agak aneh. Dia pakai tag yang namanya IMG ya. Itu kependekan dari image. Tapi kalau image ini nggak ada tag penutup. Perhatikan. Ini kan tag pembuka ya. Dia nggak ada penutupan, nggak ada penutupnya, dan nggak ada tulisan. Ya, dan dia pakai atribut. Kalau tadi yang A itu atributnya adalah href, kalau image itu atributnya adalah src, source-nya itu di mana. Jadi kalau tag-nya itu kita tulis seperti ini artinya kita akan menampilkan gambar di mana lokasi gambarnya ada di https proget.com image family jpg. Yuk kita coba. Ini apa? Katanya sudah ada IMG, nggak ada penutupnya ya, jadi nggak nulisnya nggak gini. Khusus yang image, image itu adalah nggak ada tag penutup. Ya, nggak ada tag penutup. Diminta untuk tambahkan gambar menggunakan URL yang ditentukan. Apa yang dimintanya? Ini ya, kita copy aja, masukkan ke sini. Nah, sama kan? Udah sama nih, tapi kalau yang bawah dia ada 2, sementara kita baru bikin 1. Kita tambahkan lagi yang kedua. Apa petunjuknya? Gambarnya yang ini. Berarti kita kalau mau gampang, beginilah IMG ya, nggak pakai penutup kan? Spasi, apa atributnya? Pakai yang ini. Nah, ini baru dua-duanya muncul. Nah, sekarang kalau diganti, yang ini ya, ini kan gambar di web google.com. Ini kalau saya klik kanan, gambar ini, open image. Ini ada alamatnya. Ini saya copy. Saya paste di sini. Apa efeknya? Kan berubah jadi ini. Kalau saya cari Sandra, terus berupa gambar, terus saya klik di sini, open image di new tab, alamatnya ternyata oh ini nggak pakai ya. Ini, sorry. Ini juga sama. Kang Sandra itu nggak perlu ditaruh di folder dulu image-nya? Folder apa? Folder image nantinya. Oh nggak perlu. Ini kan kita masih link ke sini, masih link ke web. Oke. Ini kan alamat web ini. Jadi nggak ngakses gambar di lokalnya kita. Ya. Ini menggunakan gambar yang ada di lokal ini, lokal apa? Di web. Ya, itu hyperlink ya. Ya. Hyperlink. Sebenarnya bukan hyperlink ya, dia ngakses ke address-nya itu. Address gambar kita ini ada. Inilah contohnya nih. Ini oke, coba. Sorry. Ini ada di mana nih? Nah ini kan alamatnya ini ya. Ini kan ada di internet nih, foto saya ini. Saya kalau masukkan di sini, yang ininya diganti, yang atas ini nih,
Nah, ganti kan? Seperti itu, Kang Tete. Jadi ini cara menampilkan gambar yang ada di web. Nah, pertanyaannya, kalau Kang Imam punya gambar di lokal, nanti ingin bisa muncul di web, itu berarti gambarnya harus diupload dulu ke satu alamat web, Kang. Oh, baik. Nanti alamatnya di mana, nanti kita akan belajar ke arah sana. Karena nanti kita akan yang namanya hosting. Ya, kita belajar menghosting, tapi nanti nggak usah khawatir, saya akan coba hosting satu alamat, nanti kita buat folder-folder untuk tiap Akang Teteh. Ya, kita buat sehingga kita bisa hosting sama-sama ke alamat tersebut. Nah, sekarang ini memanfaatkan gambar-gambar yang ada di internet. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau kita klik kirim, berhasil dan kita sudah masuk ke level 4. Sandra, puntennya, bari usulan. Enggak. Margi abdi make akinya. Tong seurdeung lah pelajaranna. Kayak latihan. Naon, mangga. Enggak kan? Jadi gini, saya di sini hanya memperlihatkan caranya kita belajar. Ya. Nanti Akang dan Teteh bisa ngulangin lagi setelah pertemuan ini. Mohon. Ya. Siap. Ini ProGate ini bisa dimanfaatkan untuk kita belajar apapun. Ini kita udah nyampe ke yang sampai yang kelima. Habis ini kita udahan dulu kan? Mohon atuh siap sekali deh mah mohon. Siap. Oke, kelima. Ini nanti masih banyak ya. Untuk HTML CSS ini sesuai dengan bahan saya yang ada di pertemuan pertama, kita baru ke sini dulu. Ini terakhir itu adalah daftar, Kang. Jadi daftar ini contohnya mana ya? Ya kayak inilah sebetulnya ini daftar nih. Yang mana? Oke. Ini kan daftar. Ini daftar ke-1, ini daftar kedua, ini daftar ketiga, daftar keempat, dan seterusnya. Nah, contoh. Ini sebetulnya kayak bikin di Word juga ada ya. Menampilkan ini, daftar seperti ini. Nah, ini yang disebut unordered list. Kenapa disebut unordered list? Karena dia akan tampil seperti penulisannya. Jadi kalau kita tulis HTML dulu, ya HTML dulu yang muncul. Ya, dan tidak ada penomorannya. Nantinya berubah balet aja. Simbol seperti ini. Jadi ada dua nih. UL itu untuk menunjukkan jenisnya. Kemudian LI, tag LI untuk menampilkan daftarnya. Ayo kita coba. Nah ini sering juga disebut sebagai tag induk dan tag anak. Ini anaknya siapa berarti? LI itu anak dari UL. Artinya tag LI baru bisa kita tuliskan kalau kita tuliskan dulu tag induknya itu UL. Nanti kita coba ya. Nah, kita coba. Kemudian kalau ini sih masalah harus dibuat spasi biar kelihatan LI ini anak dari UL. Walaupun kalau Kang Teteh nulisnya kayak gini juga nggak masalah. Ya, bahkan nulisnya di baris yang sama nggak masalah. Masalahnya adalah ini lebih enak dibaca. Kita tahu bahwa HTML ini bagian dari tag UL. Ya, kalau kayak gini kan seolah-olah tag-nya itu sama. Oke, kita latihan. Tulis, ingat cara menulisnya untuk membuat daftar itu adalah UL. Saya terbiasa menulis itu pembuka penutup. Kayak gini ya katanya. Ada hasilnya nggak di sini? UL ini? Belum ada. Karena untuk hasilnya kita harus daftarnya itu pakai tag LI. LI yang pertama apa? HTML. Tuliskan di sininya. Ya. Nah, selain UL ada lagi OL. Nah, kalau ini
tampilannya kayak gini, ada angkanya. Walaupun di sininya tetap pakai LI ini apa aja, HTML, PHP, Ruby. Oke. Nah, tulisannya 1, 2, 3 ya. Tapi kalau pakai UL, seperti ini. Ya, sudah kita kirim. Selesai deh. Nanti kita masuk ke CSS. Yang mau lanjut masuk ke CSS sendiri boleh. Ya, karena nanti kita kan bisa balik-balik ya. Nah, kita akan belajar di CSS-nya ini ada beberapa. Akan kita boleh pelajarin sendiri nanti. Ya, tapi saya batasin dulu sampai ke HTML. Yang topik 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, kalau ada pertanyaan. Ya, sekali lagi bisa balik lagi ya, Kang Rahman ya, kalau lupa nih. Mau ke pelajaran ke-1, lagi aja pelajaran ke-1. Ya, Kang Imam, terima kasih. Itu Kang Sandra. Ya, Kang. Nah, selain UL, OL, apalagi ada library-nya nggak? Nah, kalau ingin tahu sebetulnya di sini kita bisa cari tag HTML. Itu banyak referensi kan. Nih. Ya, kalau mau, nah ini kan. Kita lihat berarti tadi masuknya list ya. Ya, Kang? Imam, nah ini. Ya, list. Nah, list itu apa aja nih, Kang? Ada UL, ada OL, LI itu tadi anaknya ya. Ada DL, ada DT, ada DD. Nah, kita bisa belajar di sini kan. Iya, nanti dicoba. Nyobain aja. Gitu. Nah, ini tadi kita baru belajar yang ada di sini. Sebetulnya tadi ada yang Kang Fajar ya tadi nyebut apa ya? Katanya persiapan pelajaran oh ini nih. Nanti kalau kita mau di lokal kita ya, nah coba pelajarin yang ini. Jadi nggak lewat ProGet. Nah ini ada. Silakan dibaca. Kita sementara tadi pakai yang ada di sana. Ini udah ada. Silakan kalau mau diikutin sendiri. Nanti kita akan belajar juga. Ya tadi kan pelajarannya apa? Kata Kang Rahman ya, bagaimana caranya menampilkannya gitu ya. Nanti bisa aja kita kayak tadi. Oke. Ini saya bahas sekilas saja ya, saya perlihatkan nanti akan kita bisa lihat. Oke, persiapan HTML dan CS di local environment, di Windows-nya kita, di levelnya kita. Ya. Text editor. Paling gampang text editor pakai Notepad aja. Ya. Notepad. Pasti ada di semua Windows-nya Kang Teteh. Nah, ini kan bikin kosong ya. Oke. Kosong. Tadi apa? H1 Sandra Islama Putra. Terus kita save, ingat pas nge-save-nya, save as, ini filenya harus, ini kan TXT. Itu harus filenya itu adalah Share screen-nya nggak ada, Kang. Hah? Share screen-nya nggak ada. Oh, sorry. Thank you. Saya share-nya tadi salah. Harusnya ini ya. Oke.
Nun, Kang Imam. Jadi buka Notepad ya. Ini udah muncul ya? Ya, muncul. Oke. Notepad tadi apa? Kita yang belajar pertama H1. Saya misalkan nulis hello world. Nah, Karena lo bating tah. Elna lebating. Nah, save as. Nah, ini biasanya Notepad itu TXT. Nah, kita bikin titik HTML. Ya, namanya apa? Coba misalkan saya simpan di D. Ya, saya save. Maka kalau saya masuk ke Explorer ya, Explorer di sini, ke drive D, ini ada yang namanya tadi coba HTML. Nah ini, kalau saya buka di browser kayak gini. Oh. Kenapa ini ada slash-nya? Karena tadi pas saya bikin di Notepad-nya, Enggak di ada backslash. H1 ya. Iya. Nah, save lagi, refresh, jadi deh. Ini baru di lokal kita. Nanti kita akan coba di internet. Ya. Jadi nantinya itu kayak gini. Ini saya demokan aja ya, Kang Teteh ya. Diakses kayak gini. akd.unpascd/Sandra. Nah, ini kan forbidden ya. Nah, saya coba yang tadi saya bikin kan di D ya. Tadi saya bikin di D, apa tadi filenya? Coba HTML. Mana coba? Bawah tuh. Nah, ini saya copy ke sini, ke server ya. Nah, di sini saya tulis coba titik HTML. Keluar ini. Benar kayak ini file yang tadi? Ya udah, coba. Saya di lokalnya saya ganti nih. Tulisan ada hello Imam Maulana. Wordnya saya ganti. Bener nggak ini? Yang saya bikin di lokal. Saya simpan. Saya copy lagi. Coba HTML-nya. Di refresh. Ya. Ini udah di web ini. Ini sudah di web. Nah, nanti kita akan coba saya hostingkan satu alamat. Nanti Kang Teteh saya kasih aksesnya untuk bisa nge-upload hasil kerjaan kita. Jadi untuk sementara sih mempraktekkan yang tadi ya, apa yang sudah kita praktekkan di lokal saja dulu. Pakai Notepad aja dulu. Ini kita tadi belajar H1, terus apa? P ya. E, terus apa lagi? IM apa? A ya. A itu untuk tautan ya. Ini ada harapnya ya, jangan lupa. Ini adalah linknya mau kemana. Ini adalah penutupnya. Ini adalah link yang dituju. Oke. Hasilnya kan seperti ini. Ya, karena ini dikosongkan, maka dia akan masuk ke sini-sini lagi. Ke link yang ini kan sekarang coba D coba HTML ya. Kita klik, tetap aja ke sini karena tadi kita kosongkan. Tapi kalau ini ganti dengan facebook.com, nah ini begitu diklik, dia akan masuk ke facebook.com. Terus tadi apalagi P image ya. Image. IMG. Ingat IMG ini ada atribut src. Nah, kalau kayak gini dan dia tidak ada penutup. Kalau kita kosongkan ya munculnya kayak gini. Kosong aja. Tapi kalau tadi diganti dengan apa tadi? Nah, ini akan kita klik kanan. Google.com, ini klik kanan, dapat alamatnya. Saya tulis di sini. Langsung walaupun kita di lokal nih ya, kita di lokal, Google-nya muncul. Ini sekali lagi gambar ini ada di mana? Walaupun kita akses dari lokal, tetap ada di internet. Ini. Tapi kalau saya ingin munculkan yang foto yang ada di lokal saya,
Ini contohnya ya. Di Maksudnya bukan www di Google gitu ya. Jadi di jadi kita nih contohnya saya punya di sini di Drive app-nya saya ada foto ini ya. Ini tinggal saya apa ya ini sebentar. Copy linknya ya. Ya ini nama filenya apa nih? Ini kan di app. Ini saya copy dulu deh. Ya. Nama filenya ini ada di app kan. Nah saya tinggal ganti di notepad-nya. Berarti ini app.2 / nah ini nama filenya titik itu JPG kalau nggak salah. JPG. Nah ini kan. Ini karena ini di lokal saya. Nah pertanyaannya, kalau ini saya upload, coba HTML-nya. Ini sekarang linknya kan ke lokal ya. Terus saya buka tadi AKD Unpas ACID Sandra coba ketik HTML. Kenapa nggak muncul gambar nih? Karena ini di server. Ya, di server dan tadi penulisan di sininya kan saya di folder di Drive app. Di server nggak ada ini. Jadi mesti taruh server juga itu ya? Harus ditaruh di server. Nah, sekarang saya upload juga file yang tadi di app ya. Di app. Terus ini apa? 8430 ya. Oke. Ini saya copy. Tetap error ini. Tetap nggak muncul. Kenapa? Karena linknya tadi saya tulis app.2 harusnya. Karena ini lokasinya sama dengan lokasi coba HTML. Jangan app.2. Dikosongin aja gini. Jadi langsung nama filenya. Sehingga di lokal ini muncul. Ini ya. Sorry. Ini harus pakai. Oh, nggak bisa. Ini lokasinya kan di app. Nggak ditulis app-nya, dia nggak akan muncul. Harusnya ini file ini saya kopikan dulu dari app. Yang ini ya. Di copy ke D kan. Supaya muncul. Di apa sih ini filenya? 36. Mana tadi? Notepad. Delapan 430. Oh ini harusnya ini. Harusnya filenya yang ini. Ini saya copy ke D. Pas dibuka di sini. Nah ini mau. Ya. Nah sekarang kan perintah di coba HTML-nya kan dia tidak mengakses ke folder. Artinya kalau tidak ditulis tapi langsung kita tuliskan nama filenya. Berarti dia akan membaca ke mencari di lokasi yang sama dengan file HTML-nya. Ini kan sekarang udah muncul. Kalau di sini di refresh masih belum muncul. Kenapa? Karena kodenya masih kode yang lama. Kita replace dulu di ininya. Di servernya. Kita refresh. Kok hilang? Nah ini kan yang di D, coba HTML, saya copy lagi. Jadi sekarang filenya sudah ada, JPEG-nya. Kalau saya refresh, mana Google?
Nah, ini yang di server ada semua. Itu alhamdulillah. Ya, ini kita udah hosting nih. Nah, silahkan nyoba-nyoba di lokal tadi. Kang Rahman udah tahu ya cara ngebukanya kalau nggak pakai yang ProGate tadi. Kalau kita mau menuliskan sesuatu gimana Kang Rahman? Buka pakai Notepad, simpan pakai HTML, buka pakai browser. Nah, Akang Teteh ingin penjelasan lebih lanjut selain yang kemarin kita munculkan di LMS ya, ada link-link video. Ini udah dibuka kan ya, yang videonya Pak Sandika. Terus silahkan dibuka lagi. Nah ini ya, ini ada link-link video. Ini kan tadi yang kita pelajari mana? Pertama, pendahuluan. Oke. Yang tag-nya tadi kita udah belajar paragraf ya. Heading tadi yang berapa? H1 sampai? Share screen, Kang, share screen. Sorry. Kok dimatiin? Oke. Ini yang di course-nya kita ya. HTML dan struktur elemen. Ini ada video untuk paragraf yang P tadi ya. Ini bisa. Silakan diklik. Kemudian heading yang H1 sampai H6. List itu yang tadi terakhir UL ya. Hyperlink itu yang A tadi. Haref. Yang haref. Ya. Dan ini nggak bisa diakses. Ini kan ada hello world is marked complete gitu ya. Nah ini berarti yang hello world di sini Akang Teteh klik aja dulu mark as down. Kalau memang nggak akan dilihat, sorry. Nah ini. Sebentar. Switch on. Oke. Jadi di sini karena ada syaratnya pendahuluan HTML ini harus selesai ya berarti. Nah ini tadi udah saya klik. Nah sekarang bisa diakses nih. Tapi yang ini kan nggak bisa diakses karena syaratnya apa? Harus kita lengkapi dulu sudah komplit yang pelajaran ini, yang Hello World. Nah ini yang Hello World-nya diklik aja. Seperti ini. Nah, satu lagi Akang Teteh, ini nyoba lagi lah terakhir ya materi malam ini. Coba daftar atau kalau belum ini link di sini. Saya kasih alamatnya ya. Nah ini. Saya kirim di chat. Oke. Ya. Kalau mau sign in, nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti daftar dulu Akang Teteh. Join, pakai join Google juga. Ya, biar mudah. Nih. Ini juga sama kayak ProGate tadi. Kita bisa apa? Lagi ke atas. Masya Allah.
Aja nih. Nanti deh, yang ke LinkedIn belakangan aja. Oh enggak, itu dulu mungkin. Ada pertanyaan? Sedikit, Pak Sandra. Rahman. Ya, ini di luar konteks ya, ini mah di luar ini. Katanya sih kalau kita fokus HTML aja ya Pak Sandra ya. Jadi atau dengan CSS ya. Iya. Kan banyak itu ada Python dan sebagainya. Oh ya, Jangan kemaruk atau gimana. Oh gitu. Kalau saya lihat di ini apa? Kalau lihat apa adik-adik yang di S1 katanya kalau kita fokus aja pada satu ini gitu ya. Iya. Kata teman-teman itu gimana itu pendapat Pak Sandra gimana? Betul. Jadi maka kenapa tadi saya sampaikan di sini ya. Kita itu, nah, yang ini ya Kang ya, di pelajaran ya. Ini kan banyak sekali nih, ya. Nah, kita untuk mendesain halamannya, kita pakai HTML, CSS ini, itu betul sekali Kang. Ya, maka kita akan habiskan ini, kemudian nanti akan ada mempelajari JavaScript. Karena ini penting untuk interaksi. Dan terakhir nanti kita belajar Node.js. Udah, yang lainnya nggak akan, sama SQL. Ini karena SQL itu ke database. Kan kalau kita misalkan mesen barang, disimpan di database kan, makanya nanti yang akan kita pelajari 4 ini. HTML, CSS, JavaScript, SQL, sama Node.js. Kalau hanya HTML dan CSS aja, gambarannya kayak gini. Akang Teteh cuma bisa bikin ini. Tapi ketika ini misalkan ya, nulis Sandra ya, nggak akan muncul ini. Udah aja. Boleh kalau HTML, CSS aja. Tapi halamannya jadi statis. Nggak bisa diapa-apain. Gitu, Kang Rahman. Maka kita harus belajar JavaScript. Terus kalau misalkan kayak ini, dari mana dia menampilkan data ini? Ketika saya klik sana, terus ini muncul. Ini adanya di mana disimpannya? Apa kita membuat halaman HTML yang nulisin satu-satu kayak gini kan? Enggak. Ini ada di database ini. Data ini di database-nya Google. Gitu, Kang. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, Kang ya, itu betul, kita harus fokus. Cukup yang 4 ini aja. Python, Ruby, Java, Go, PHP nggak usah dulu. Nah, kita sekarang fokus dulu di HTML dan CSS. Sekali lagi, HTML dan CSS ini kaitannya dengan tampilan apa ya? Jadi gini, apa sih bedanya HTML? Kemudian apa manfaatnya CSS? CSS itu untuk memperindah. HTML itu hanya sekedar menampilkan, tapi kita nggak bisa layout, nggak bisa apa. Betul, Kang Rahman, nuhun. Yang lain, Kang Sonson, biar. Ini lagi videonya. Mencoba-coba. Punten, tadi tuh saya langkung selesai dari awal step kahiji kedua itu kumaha Kang Hanta? Kumaha? Untuk menyelesaikan yang misalnya tahap tadi kan tahap pertama. Coba di share screen coba, Kang Sonson. Di share screen. Yang mana? Saya iya nge-HP. Oh, HP ya. Iya nge-HP, tapi ngerjakannya di laptop. Yang di laptopnya pokoknya kalau udah kirim Kang, udah ngikutin gitu ya. Tadi gini, misalkan ku abdi di share screen deh ya, punten. Kang Son di sini Kang ya, kan kita belajar yang ini ya, HTML.
Nah, kan di sini kan, Ya. ini misal pelajaran ke-1 ya. Mohon. Nah, ini kan ada slide-nya dulu, kita baca, terus nanti pas latihan, nah kita latihan, kita ikutin petunjuk yang ada di sini kan? Iya. Kalau saya kan tadi asalnya kan ini polos kayak gini, sebelum saya isi. Iya. Kan kayak gini. Ya, terus kan petunjuknya katanya harus dikasih tag H1. Ini kalau Iya. saya kirim, ini pasti gagal kan? Iya. Nah, tapi kalau sudah saya tuliskan, nah ini terus dikirim, kalau benar dia akan masuk ke level berikutnya. Oh, nggak langsung disatuin ya. Nah, Satu-satunya. Oh, sip. satu-satu. Nah, ini berarti sekarang kita masuk ke judul level kedua, walaupun saya level kedua ini tadi udah lulus sebetulnya, tapi boleh ngulang lagi kan? Ah, iya, iya. Gitu Kang San. Kita baru sampai ke yang ke-5, yang daftar. Nah, kalau yang di LMS-nya, Kang tadi mana ya? Yang di sini, nah ini kalau memang sudah dibaca, silakan di ini, di apa? Mark S dan aja ya. Mark S dan. Sebentar, ini kok ada yang aneh ya? Ini kalau udah saya klik, HTML dasar, tag is not complete. Oh, ini ada yang salah ini. Bisa ya? Oh ya, ini kenapa ini belum aktif? Saya belum bisa diklik. Nah, ini mah udah bisa ya. Yang ini kenapa belum bisa diklik? Karena yang tag ini kita belum selesaikan. Iya, iya. Masalahnya kenapa tag-nya ini nggak bisa di ini ya? Smart complete. Atasnya kan belum ya, itu yang HTML itu. Oh iya. Atasnya juga belum, tuh yang HTML doang. Oh iya. Benar-benar. Nggak, tapi yang ini harusnya bisa ini. Mark S dan. Oh iya, ininya belum diklik yang tadi yang tag-nya. Ya. Ini kalau diklik lagi, baru muncul yang ini. Ini kalau diklik lagi, yang ini baru muncul. Ini kalau diklik lagi, nah sampai semuanya selesai. Ya, ini bisa diakses. Ini videonya Kang Sandika Gali. Coy, gaya. Ya. Ini boleh video-video tersebut. Ini saya kasih sengaja sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, termasuk ini penggunaan kode editor, tentang tag, paragraf, heading, list, hyperlink, dan image. Semuanya udah saya kasih ya. Nanti baru kita buat ke tabel. Contoh tabel itu, ya ini. Kalau kita kemarin di web Gopilika ya, kan ada yang daftar pemilih. Daftar pemilih. Nah ini kan tabel Kang Teteh. Ya bagaimana, atau yang kalau saya di saya, nah ini tabel.
bagaimana membuat ini. Tapi sebelum ke sana, sebaiknya Kang Teteh pelajari dulu aja yang dasar. Dan ini tabel nih. Ya, cara membuat ini di HTML, kita akan pelajari di bagian kedua nanti. Ini aja yang dasar. Ini paling banyak. Sok aja lihat. Di sini. Di halaman ini. Halaman home. Sambil ngetes ya, Kang Son. Ini apa nih yang home ini? Tag apa yang kita pakai? A tadi ya, Kang Imam ya? A. Yang A. Ini apa nih? Itu IMG. H1 ya? IMG. Nah, ini yang baru H1, H2. Ini kan hurufnya gede nih. Ini pasti kalau nggak H2, H3, ininya H4. Kayak gitu. Nah, ini juga image, IMG. Nanti ada yang calon apa ya? Nah, ini harep ini. Ya, sama. Kayak gitu. Ya, jadi kuncinya kita belajar tadi judul, paragraf, ini H, P, tautan pakai A, IMG pakai untuk gambar, dan daftar pakai UL dan LI. Ya. Kang, punten mau tanya. Mangga. Bedanya dengan WordPress apa ya, Kang? Nah, kalau WordPress itu adalah membuat web tanpa kita harus tahu HTML-nya. Oh, jadi sudah ada template-nya dia? Udah ada template-nya. Kita tinggal ganti-ganti doangnya, kalau ini mah bikin sendiri. Cuma kita ini bikin sendiri, dan yang terpenting, kalau kita nggak ngerti, nanti ada beberapa kode di WordPress yang juga kita harus tahu HTML-nya. Jadi itu banyak yang apa ya, di WordPress kan ada terkadang kita harus menuliskan kode HTML. Kalau kita nggak hafal, nggak tahu gitu ya, agak repot kan Imam. Oh, jadi basicnya memang HTML ya, ini, sama CSS. HTML sama CSS. Karena itu tadi yang saya perlihatkan di awal, semua halaman web itu pasti isinya HTML dan CSS. Gitu. Nah, memang kalau zaman saya kuliah awal dulu itu nggak ada WordPress kan. Jadi WordPress ini, jadi kita bikin HTML kayak tadi kan. Gitu. Nah, itu harus tahu karena memang akan kaitannya supaya kita bisa spesifik. Kalau kita ngandelin WordPress aja pakai template ini, pas kita mau ingin sesuatu yang spesifik agak repot. Gitu. Nah, tapi jadi, kalau WordPress kita baca HTML-nya ada ya? Ada. Pasti ada. Ada kan? Nah, nuhun Kang. Ya. Ini contoh nih. Yang goesken.id ya. Yang diklatnya. Ini belum diapa-apain sama Kang Sandi. Share screen, Ini kan ini pakai, sorry. Nah ini. Ini pakai WordPress ini bikinnya. Ya. Nah, kita tanpa harus nulisin kode, udah dibuatin gitu. Jadi begitu install WordPress-nya di ini kita, jadilah kayak gini. Nah, kalau dilihat, di inspect nih ya, tadi kan inspect ya. Ini HTML juga. Mana yang tadi kita udah buat, ini di body. Ini stylenya, CSS-nya. Oke. Ini atau gini deh. Kalau view page source. Nih kan. Dia main di nih H3. Ya kan? Iya. Tadi kita belajar. Ini yang paragraf nih. Semua mereka sudah permudah dengan ada template ya. Siapin. Gitu. Ya, terus tadi ULLI ini kan? Ya, ULLI. Ini yang bagian apa? Footer navigation wrapper. Pas kalau kita lihat di bawahnya tadi tampilannya kan yang ini. Yang ada di sini. Tapi di sini dia udah pakai CSS sehingga layoutnya nggak ke bawah, bisa ke samping gitu kan. Gitu. Ini pasti paragraf ini. Ini kalau mau dibuka, klik inspect.
Berarti intinya mah kita sebetulnya harus ngapalin etanya atunya yang tekniknya itu ya. Iya, kayak ini nih. Ini Akang penasaran ya, sorry. Kita penasaran yang ini. Ini dia pakai apa sih? Create your website with blog. Ini aja Kang. Ini di blog ya. Klik kanan, Inspeksi. inspect. Langsung dibuka di sini sama dia. Oh, iya. H2 kan? Hmm. Ya. Terus tadi misalkan, ya naon sih? Ya tinggal Image kita itu ya. klik kanan, inspect aja. Pasti IMG. Ya kan? Iya. Ya berarti kudu apal etana nya IMG Iya. tuh kemana larinya. Iya. A1 ngapain, PT naon, A teh Nah, naon. gitu. Kayak ini. Block pattern ini pasti P tadi. Oh, inspect. Ya, Hmm, ya kan? iya benar. Nih, Untuk sorry. Ini harusnya bisa dibuka. Ini kan? Nah, paragrafnya. Ya. Ini bisa, kalau kita mau iseng ini ganti aja. Jadi karena saya mah tadi awal jadi liar awalnya karena dasarnya kan itu. Iya. Nah ini apa? Klik kanan, inspect aja. Image. Pasti image sama A. Ya. Ada linknya kan? karena belum terlatih. Ada garis bawah linknya. Itu penempatan image dulu atau A dulu atau href dulu itu nggak pengaruh kan? Ada pengaruh. Nanti kita akan belajar bagaimana nyampurin. Kayak ini kan apa ya? Sebentar, ada nggak image yang nge-link? Atau 5-nya. Tadi ini yang Facebook. Facebook, ini. Ya. Ini kan sebetulnya link pakai A kan? Tapi nggak ada tulisan Facebooknya kan? Logo dia image. Image. Nah, ini campuran ini. Pasti isinya. Nah, ini kan SPG itu dia pakai SVG ya gambarnya. Nah, ini kan image terus pasti ada A-nya ini. Kursornya spasi. Nah, ini kan dia A. Ya. Terus ada akhirnya A lagi ya. Tapi yang asalnya tulisan kita ganti dengan gambar gitu. Dan dia gambarnya pakai SVG. Ini teknologi terbaru, kita lupain dulu aja di sini. Tapi intinya kan ini A. Ya. Baru di sininya gambar. Yang tadi juga kita bisa kayak gitu. Jadi bukan tulisan linknya itu, tapi berupa gambar. Nanti kita pelajari lagi lah. Tapi sekarang mudah-mudahan Akang Teteh udah mulai kebuka. Oh iya gitu kan ya. Iya pasti H1 atau H2 atau H6. Nggak mungkin dia nggak ada ininya. Tuh kan? Satu. Nggak mungkin langsung jadi paragraf gitu ya. Nah, ini pasti H berapa gitu kan? Oh dia pakai P ini yang ini. Dia pakai P. Gitu. Kang, kapan kita menempatkan H dan P? Bisa nggak P dulu atau baru H? Atau kalau nulis P dulu, berarti yang P dulu yang muncul duluan. Tidak harus H dulu baru P ya? Tergantung. Nggak ada aturan. Tergantung kita mau memunculkannya apa dulu. Oh, yang tadi kan pilih image dulu kan pertamanya kan? Pasti urutannya itu ya kayak tadi yang saya buka di Notepad ya, yang Hello World tadi. Kita buka lagi deh. Hello World, open di. Nih. Ini ada apa ya? H1, P, ya. Terus link, terus image ya. Ya. Kan gitu. Nah, pas dibuka yang tadi D.2 backslash coba titik HTML. Kan ini apa? H1 dulu. H1 ya. Paragraf. P ini image. Terus ini link ya. Ya, href. Ini link dulu baru image kan. Kan ya di sininya juga kita tulisnya link dulu baru image kan.
Cuma dia sejajar. Ya, karena kita belum pakai CSS. Jadi kan ini yang pertama, ini yang kedua paragraf, ini yang ketiga link, ini yang keempat gambar. Nah, kalau ditukar image dulu di atas. Apa yang terjadi? Ya, gambarnya di atas ya. Ini di atas. Kamu menentukan tepat di sebelah pengen sebelah kanan, sebelah bawah, gitu. Nah, itu nanti mainnya di CSS, Kang. Kalau nggak pakai CSS, dia akan gini ke bawah aja semuanya. Oh, CSS itu untuk merapikan berarti kan ya? Betul-betul ngerapihin. Cascading style layout. Gitu. Jadi kita akan belajar ke sana. Jadi, kalau manusia ya, saya bicara ke sini lagi. Nah, ini. HTML itu adalah manusia tanpa pakaian. Ini yang kita buka nih. Ini ibaratnya manusia tanpa pakaian. Kasih CSS itu adalah bajunya, kacamatanya, topinya, sepatunya gitu loh. Makanya yang banget taruh meke di kosmetikan, di naon bisa jadi cenghar gitu kan. Kamu pakai aplikasi ya, nipu-nipu gitu kan. Itu CSS-nya. Nah, manusia pakai baju tapi nggak pakai otak, jadinya gimana? Kayak patungnya. Ngerti nggak? Nggak pakai otak, kan dia jalan pakai otak, ada petunjuknya, ada apa. Nah, itu yang namanya JavaScript-nya, Kang. Tadi ini HTML, orangnya, manusia, telanjang, di dandanan ku CSS, otaknya iya kayak. Jadi kalau dipukul ngerespon gitu. Ya kan? Dengerin nugelis, langsung matanya ngelirik. Itu JavaScript-nya kan. Gitu. Jadi ada interaksi. Nah, kalau perut kita menyimpan makanan, otak kita juga menyimpan gitu ya, apa yang ada di kepala ini, nanti dia mainnya SQL-nya, memorinya lah, tapi dalam database. Ini database ini. Nah, terakhir ini yang Node.js-nya ini sebetulnya sama dengan JavaScript, nanti akan saya jelaskan. Sekarang mah kita fokus di sini aja dulu. Ya, hiji-hiji lah ya, Kang. Kita fokus di sini aja. Bisa loading. Bisa loading. Tapi intinya sekarang, semua web, apapun itu, web apapun, termasuk Facebook, itu semuanya kuncinya adalah HTML dan CSS. Ini Facebook yang sederhana. Kita inspect. Mungkin ya, Kang, ya, HTML. Ya, nih, ini inspect nih, login. Pasti dia adalah, ya walaupun di sini ada button ya, tapi dia pasti ada A-nya. Masih ada itu. Ini semuanya. Nanti kita main ke forum, main ke div, semuanya ada di sini. Ini pasti gambar. Bikin-bikin ini dulu. Cuma yang tadi JavaScript itu adalah yang kayak tadi di Google nih. Pas kita ngeklik nulis ini, dia merespon, menampilkan ini JavaScript-nya. Gitu. Terus kalau misalkan di Facebook, ini kan diisi nih. Nanti kita akan bikin gini, gimana kotak isian ini, gimana bikin tombol ini. Ketika ini diklik, dia kan akan ngecek ya, bener nggak isian ini ada di database. Nah, itu pakai Node.js-nya nanti. Bagaimana Node.js-nya kita program supaya membaca ke database dan ngecek apa yang kita dimasukkan ini benar atau enggak. Gitu. Mangga, masih ada pertanyaan lain? Kalau enggak kita cukupkan dulu sekian ya. Akang Teteh silakan buka-buka videonya, silakan ulangi lagi yang di Progate tadi.
Kalau mau lanjut Kang Imam ke yang CSS pelajari mangga Kang, nggak apa-apa sendiri. Nanti walaupun nanti saya ulangi lagi bisa ikut. Jadi saya tidak membatasi. Saya di sini mengenalkan ya, nge-share tools-tools yang ada, web-web yang bisa kita pakai pelajaran, video-video yang tersedia yang menurut saya mudah untuk pemula. Silakan belajar sendiri, gitu. Nanti kalau kita di pertemuan berikutnya boleh tanya jawab. Itu ya, Kang Rahman, Kang Sonson, Teh Hansi, Kang Tri, Kang Imam, Teh Safira ini ya. Turun pisan. Nuhun walaupun rada ngarabakeun ya. Masih sampai level berapa tadi teh daftar. Oh, masih level ulik-ulik Kang, jadi tadi tuh sambil dengar sambil ini jadi ya begitulah. Nanti videonya saya upload ke YouTube video yang ini, nanti saya kasih linknya untuk bisa mengakses pelajaran. Dapat nuhun. Ya. Matur nuhun Kang Sandra. Nuhun ya, Kang Teteh sadayana. Selamat istirahat semua.